Kak. Oke. Jadi kalau yang password itu kan ya, kamu kebayangkan kalau masukin password ke apa tuh HP gitu ya, itu tuh kan harus urutan, bener nggak? Bener nggak, Mut? Benar. Kalau urutannya salah, nggak bisa buka kan, nggak bisa unlock kan HP-nya. Iya. Nah itu kata kuncinya gitu. Jadi karena urutannya penting ya, bedain sama kayak gini. Misalnya kamu punya ini 2 kelereng ya. Enggak, kamu punya 5 kelereng, kamu mau ngambil 2. Itu Nah, itu mau pakai kamu kombinasi ambil, ya? iya, soalnya nggak penting kan. Kamu mau ngambilnya satu-satu, mau ngambil yang manapun, yang penting ambil 2 gitu, kebayang nggak? Kebayang. Berarti kalau kayak Nah, gitu, yang harus berurutan tuh pakai permutasi ya? Apa itu lebih ke arah kayak penyusunannya, terus urutannya itu penting gitu, kalau permutasi. kalau permutasi, oke. Jadi kan tadi ya, anggap aja 6 itu kayak kelereng ya. Jadi 6 angka password ini itu ada di satu kotak, terus kamu ambil gitu. Nah, pas kamu ambil itu penting kan apa yang kamu ambil, benar nggak? Karena pas kamu masukin password itu harus urutan, ya. Ya, Kebayang kan? Nah, makanya itu harus pakai permutasi gitu. Kebayang nggak sampai sini? kebayang. Jadi, ya. Ya gitu ya. Nah, kenapa yang ini pakai permutasi? Ya karena itu. Jadi, aku share screen pakai HP aja dulu ya. Bentar. Ini sebenarnya kalau kalian lihat nih dari soalnya, itu tuh kan ada angka yang sama, bener nggak? Kalau ada angka yang sama itu berarti kan pakai permutasi berulang, ya. Permutasi berulang itu yang mana? Itu tuh yang kayak huruf Atlanta, kayak gitu. Ingat nggak? Yang kayak gitu kan. Oh Aku iya, yang share screen. A-nya 2 kayak gitu ya? Nah, iya itu kan ada yang sama kan, angkanya sama. Nggak selalu tentang huruf, tapi semuanya. Oh, Jamboardnya. Sebenarnya aku belum ke Jamboard sih. Ini, aku aku lagi ngomong. Nah ini ya, aku share screen dulu. Aduh, kelihatan. Nah ini ya. Oke, jadi kan ada 6 angka. Ini ada 6 angka di sini. N-nya 6, udah 6 aja. Nah, terus ada yang berulang ya kan. Ini jadi sama aja kayak kalau kalian tuh mau ngitung cara penyusunan huruf Atlanta gitu kan ya. Ya, gitu. Jadi penyusunannya itu penting kan. Ya, kalau kamu ngambil misalnya ini tuh ada di satu kotak ya. Di satu kotak. Kamu ngambil A, huruf A ya. Terus tuh kamu mau nyusun gitu ya jadi 3 huruf. Kamu ambil huruf A sama kamu ambil huruf T itu kan beda ya. Jelas dong ya kan? Nah, makanya itu beda kalau gini. Misalnya ada dalam satu kotak itu ada 5 kelereng gitu ya. Nah, terus tuh kamu mau masukin kelerengnya gitu ke dalam kotak kecil. Kamu ambil kelerengnya ini sama aja kan? Kebayang nggak? Masih ada yang bingung nggak tentang ini? Cara ngebandinginnya? Aman? Oke, Sama aman ya? ajanya gimana, Kak? Maksudnya kayak, guys, ada WA. Gini nih, kamu misalnya ya, dari 5 kelereng ini nih, kamu tuh mau nyusun di satu garis gitu. Ya, kamu ambil kelereng yang ini, sama ambil kelereng yang ini, sama aja kan kelereng, bener gak? Iya. Ya, kalau yang tadi beda kan? Ya, Oh ya, beda kalau huruf kami, A sama T ya. ya gitu. Ya, makanya ini juga sama gitu. Apalagi ini jelas ya, kayak kata-katanya itu password gitu. Kalau password itu maksudnya apa? Berarti kan dia itu susunannya penting ya. Kayak misalnya password HP kamu 1234. Kalau kamu nih ya, pas nulis passwordnya tuh malah 3214, ini nggak akan bisa kan? Bener nggak? Ya, gitu ya. Kebayang nggak? Nah, karena penting, jadi pakai permutasi gitu. Dan karena ini tuh ada angka yang sama ya, berarti pakai permutasi berulang ya. Gitu. Ada yang bingung nggak guys sampai sini? Aman? Aman. Ya, ini aku cek dulu. Tapi lanjutin aja, Kak. Iya, itu tadi. Bentar ya. Nah, berarti kan tadi N-nya 6 ya, pakai permutasi berulang.
Terus di sini yang sama tuh kan ada angka 2, ada 3 ya. Berarti 3, di sini 3. Terus angka 5-nya ada 2 ya kan? Bener nggak? Jadi di sini 2. Gitu ya. Jadi ini 6, 5, 4, 3, 3, 2 gitu kan. Coret ya ini. Ini 2 sama ini. Jadinya 60. Gitu. Tapi Kebayang nggak guys? bentuk-bentuknya mirip-mirip kombinasi ya, Kak? Beda, Ya, beda. ininya apa bentuk-bentuk kayak cara penghitungannya? Sebenarnya kata-katanya tuh dari kata kunci password aja itu udah jelas pasti pakai permutasi. Soalnya kan ya itu Password tadi ya, biasanya pakai permutasi ya? harusnya sih selalu pakai permutasi ya. Soalnya kan susunannya penting. Kebayang nggak? Pokoknya kalau susunannya penting, urutannya penting gitu, itu kamu harus pakai permutasi gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau ternyata misalnya passwordnya itu yang penting kamu ambil 3 angka dari ini bebas gitu ya. Nah itu baru pakai kombinasi gitu. Kalau password yang kamu harus nyusun gitu, ya ini harusnya pakai ini gitu ya. Oke, gitu ya. Ini. Oke, yang B. Bentar ya. Stop dulu. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak tentang yang nomor ini? Kak, aku nanti mau sekalian bahas yang apa sih yang ada hewan peliharaan itu. Hewan peliharaan tuh yang mana ya? Tolong kirimin soalnya dong, Sus, ke grup. Oke, bentar, Kak. Oke. Oke, ini yang nomor bulu tangkis ya. Aku kirim di grup bentar ya. Oke, jadi yang bulu tangkis itu kan katanya ada 7 orang yang ada yang 7 cowok ya kan, 8 itu cewek. Nah sekarang dari aku share screen dulu. Benar-benar. Ini ya, jadi kan katanya ada 7 yang cowok ya, 7 male, 8 female gitu ya. Nah, yang ditanya itu katanya yang dikirim bertanding itu 2 pasang ganda putra. Ganda itu artinya 2 ya. Ganda itu artinya 2. Nah, jadi kalau dibilangnya 2 pasang, itu kan berarti pilih 4 orang gitu kan. Ya. Nah, karena ini yang ditanyanya tuh putra ya, berarti kita pilih dari 7 pemain ini, dipilih 4 orang ya kan. Berarti dari 7 pemain, dipilih 4 orang. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Nah ini ya mood bedanya. Kalau ini kan kenapa pakai kombinasi? Karena dari 7 yang penting dipilih 4 orang bebas gitu. Mau kamu ambil misalnya nih ya 4 orang ini tuh, misalnya 7 orang itu ada siapa ya? Andre gitu ya. Terus siapa gitu? Mamat, bla 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 gitu. Yang penting kayak kamu pilih 4 orang gitu. Mau itu si Andre, mau itu si Mamat, yang penting kepilih 4. Kebayang nggak mood? Kebayang, Pak. Cuman aku Ya tuh gitu tadinya ya. mikirnya ini yang soal ini. Kenapa mood? Muat, kamu hilang suaranya. Oh iya, sorry Kak, tadi tiba-tiba keluar Zoom-nya. Ini Kak, Kenapa? kan itu ada 7 cewek sama 8 cowok. 7 cowok sama 8 cewek. Nah kan terus pertanyaannya ganda putra, terus aku tuh bingung. Ini tuh berarti ngambil cowoknya doang atau ceweknya juga iya gitu. Ini kayak bingung gitunya aja Kak tadi tuh. Oh, kalau itu biasanya soalnya ganda campuran. Ya, kalau ganda campuran berarti dimasukin si ceweknya. Berarti kalau kayak gini nih soal cuma ngecohin doang ya ada ceweknya. Cowok doang. Kan putra doang. Alah, oke Kak.
Oke, nah ini belum beres ya sampai sini. Kan tadi kita udah pilih 4 orang ya. Cuman tuh kan 4 orang ya, 4 orang misalnya tadi ya si Andre, Mamat, bla 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 gitu ya. ABCD ini dia kan harus dibuat jadi 2 tim ya kan, harus 2 pasang ya. Oke, jadi karena kita buat jadi 2 tim, kita harus lihat dulu. Misalnya ada tim 1 gitu ya, sama ada tim 2 gitu. Nah, di tim 1 itu, ini cara milih timnya gampang aja ya. Jadi A, B gitu ya. Kalau A udah sama B, berarti sisanya CD gitu kan. Terus si A sama si C, berarti sisanya BD gitu. Si A sama si D, BC. Ini enggak, kebalik itu sama aja ya. AB sama BA sama. Kenapa? Soalnya tim aku sama tim Mutiara gitu ya, itu kan sama ya. Yang penting kita setim. Kebayang nggak? Yang penting di tim itu ada A, ada si B gitu. Ya. Nah, ini kan udah semua ya. A sama B udah, A sama C udah. A sama D udah. Ya. Terus B sama A udah. Ya, B sama A. B sama C udah ya. B sama C. Ini B sama C, B sama D gitu ya. C sama A udah. C sama B udah. C sama D udah gitu ya. Udah semua ya. Nah, berarti ini ada 3 kemungkinan ya. Berarti dipilih 3 gitu. Berarti 7C4 terus dikali 3. Maksudnya apa? Maksudnya kayak dari 7 orang kita pilih 4 buat main ya. Terus dari 4 itu gimana sih cara kita masangin kelompoknya ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Berarti ini jadi 7, 6, 4 itu kan 4, ini 6. Ini maksudnya 32 gitu ya. Aku coret doang ini. Nah, jadi 35 kali 3 berarti 105. Oke, gini. Ada yang bingung nggak guys yang nomor ini? Ada yang masih bingung? Aman ya? Aman nggak guys? Aman, Kak. Ya gitu ya. Kebayang ya bedanya kapan permutasi, kapan kombinasi. Oke. Oke, dari tadi Susan ada yang mau ditanyain lagi nggak, Sus? Cuma yang desain di grup itu. Oke, bentar ya. Satu toko binatang, ada 4 jam. Oke, ini mah kayaknya kamu salah ngitung sih. Pasti nih. Ya nggak? Bedanya cuma 2 juga kan? Kayak aku share screen lagi ya. Jadi ya, kan ada apa nih? Ada 83 membeli. Kalau kalian nemu yang kayak gini ya, pasti selalu lihatnya tuh yang irisan ketiganya gitu. Jadi pas kalian gambar diagram Venn, yang kalian lihat itu harus selalu, maksudnya kalian gambar duluan gitu ya, selalu si irisannya gitu. Ini kan tadi ada ikan, kucing, atau anjing ya. Ikan, kucing, anjing ya. Ya, itulah ya. Ini ikan, kucing, anjing. Nah, jadi yang kamu isi tuh yang pertama ini nih. 34 orang membeli produk binatang lain ya. Berarti ini ya, 34. 5 orang membeli 3-3-nya. Nah, yang 5 orang itu selalu di tengah ya. Berarti sini isi 5. Gitu ya. Pokoknya dari bawah ke atas lihatnya. Ya. Terus 10 orang membeli kucing dan ikan. Kucing sama ikan ya. Kucing sama ikan itu kan intersection-nya tuh yang ini ya. Yang warna oranye. Ya. Karena kita udah tulis 5 di sini, berarti dikurangin ya. Berarti 10 dikurangin 5. Gitu. Terus sekarang 8 orang itu anjing dan ikan. Anjing dan ikan ya. Berarti yang ini ya, yang tengah sini. Karena udah ditulis 5 ya, berarti kita tinggal nulis sisanya. Anjing dan ikan itu 8. Berarti 8 kurang 5. Gitu ya. Satu lagi, sekarang yang 31 orang membeli anjing sama kucing. Anjing, kucing.
31 orang itu yang ininya. Berarti 31 kurang 5, 26. Gitu ya. Nah, sekarang katanya 22 orang membeli produk ikan. Ikan itu kan berarti full sebulat, ya, satu bulatan full. Nah, sekarang itu kamu udah tulis 5, 5, 3. Kamu udah tulis 13 ya di sini. Tadi ikan itu totalnya 22. Berarti 22 dikurangin 13. Gitu ya. Berarti sisanya 9. Pokoknya jumlah satu bulat ini harus 22 gitu. Oke. Sekarang kalau apa tuh? Kucing ya. Kalau kucing itu katanya 101. Sama ya, 101 itu satu full ini. Berarti 101 dikurangin 36 ya. 101 kurang 36 5. Gitu ya. Yang anjing itu katanya 83. 83 itu satu bulatan ya. Berarti dikurangin 83 dikurangin 34 ya. 83 kurang 34, 49. Gitu ya. Oke, sampai sini mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung? Aman nggak, Sus? Aman, Kak. Ya gitu ya. Nah, berarti total konsumen yang membeli produk binatang peliharaan itu kan bisa aja dia membeli satu produk. Atau dia bisa juga membeli 2 produk. Ya kan? Atau dia beli produk ikan juga, produk anjing juga, kucing juga gitu. Yang penting dia beli satu produk ya kan. Berarti itu I ya kan? I gabung A gabung K. Yang di dalam kan yang penting gitu. Ya. Nah, ini tinggal dijumlahin aja berapa. Harusnya sih 196. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sampai sini. Aman? Aman, Kak. Ya, gitu ya intinya. Oke, bentar ya, aku cek dulu. 101 kucing 55. Ini kalau aku ada yang salah ngitung bilang ya, guys. Aku soalnya belum ngitung. 83. Kayaknya dia yang salah ngitung ya. Bener deh. Bentar ya, 22. 10, 22. Berarti jadinya 22. Ya, gitu ya intinya. Oke. Ya, aku stop share lagi. Buat kuis ada yang mau ditanya lagi nggak, guys? Atau udah aman? Oke, aman ya. Oke, kalau gitu aku lanjut bahas ini ya, bab baru. Ya, ya nggak guys? Ada yang masih mau nanya nggak materi yang bab ini? Aman, Kak. Tadi aku juga susah yang tadi sih sama. Oke, udah ngerti ya berarti? Iya. Oke. Ya, aku bahas sedikit ya tentang peluang. Jadi, peluang itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, peluang sendiri itu kan rasio ya. Makanya peluang itu selalu ada penyebut, ada pembilang. Ya. Karena definisinya sendiri, peluang itu adalah rasio dari banyaknya kejadian yang kalian pengen, bawahnya itu ya, atau rasionya itu dari kejadian yang mungkin gitu. Jadi intinya jumlah event dibagi sama jumlah ruang sampel secara keseluruhan. Gitu. Sebenarnya ini amat sangat singkat rangkumannya. Jadi kalau kalian mau yang lengkapnya, pakai PPT dari dosen aja ya. Nah, jadi kejadian itu selalu subhimpunan dari sampel. Kenapa? Soalnya ya pokoknya ya memang gitu. Jadi misalnya kalian itu ngelempar koin ya. Kan ada gambar, ada angka. Nah, berarti kejadiannya itu bisa gambar atau bisa angka ya kan? Gitu. Jadi dia selalu subhimpunan dari sampel secara keseluruhan ya.
Nah, misalnya ini ya, peluang. Jadi kalau misalnya satu kartu diambil dari satu gepok kartu remi gitu, nah berapa sih peluang terambilnya kartu as gitu. Kartu as itu kan di kartu remi ada 4 ya jumlahnya. Berarti 4 per totalnya ya. Jadi kemungkinan itu kan ada 52, 1 per 52. Setiap kalian ngambil kartu, berarti itu 1 per 52 gitu kan. Ya. Nah, karena kartu as itu ada 4, jadi 4 per 52. Ya. Nah, sekarang sifat sama aturannya. Jadi peluang itu selalu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 atau sama dengan ya. Jadi paling kecil itu 0, artinya tuh kejadiannya tuh nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi. Kalau 1 itu pasti terjadi. Terus peluang dari himpunan kosong itu 0, gitu ya, karena dia kan nggak mungkin terjadi. Peluang dari S itu atau si ruang sampelnya itu 1. Oke, kalau komplement ini kalian udah belajar ya di himpunan. Kalau komplement itu cara ngitungnya tinggal 1 dikurangin peluangnya gitu. Nah ini, kalau dia itu A gabung B, peluangnya itu apa? Berarti peluang dari si A ditambahin peluang B dikurangin irisannya. Ya. Oke, kalau kejadian A dan B itu saling lepas, nah ini ya, nanti aja lah saling lepas. Lanjut ya. Jadi, sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Itu yang kurang dari itu maksudnya gimana, Kak? Yang sifat aturan itu. Maksudnya ini 0 sampai 1. Iya itu. Apa emang udah ketetapan gitu? Kan peluang itu rasio ya. Rasio itu berarti kan dia pecahan. Benar? Ya. Dari 0 sampai 1 kenapa? Soalnya kalau 0 itu artinya peluang kejadian itu bakal terjadi itu 0 gitu. Kebayang nggak? Misalnya peluang ya apapun lah, pokoknya peluang kejadian itu 0 gitu. Kebayang nggak? Jadi kejadian itu nggak mungkin pernah terjadi gitu. Kebayang nggak? Jadi Kalau maksudnya 1, nggak bakal lebih dari itu. soalnya 1 itu artinya dia pasti kejadian. Kan peluang itu rasio ya, pecahan itu kan berarti kurang dari 1. Ya. Oke. Ya kan, Tapi pecahan kalau itu kan 0 juga termasuk kejadian nggak? 0 itu artinya kalau peluangnya 0, artinya itu dia nggak akan kejadian gitu, nggak akan pernah kejadian. Berarti 0 ke sana sampai 1 ya? Tapi 0 pun bisa gitu. Misalnya himpunan kosong ya. Misalnya gini deh, kamu punya satu deck kartu remi. Kamu tahu nggak kartu remi? Tahu kan ya kartu remi? Rem yang ada as kayak gitu. Yang ada as. Nah, kalau aku tanya, peluang terambilnya kartu Uno berapa? Coba. Kartu apa? Kartu Uno. Kamu tahu Uno nggak? Kartu Uno tuh yang warna-warni itu loh. Ya, iya itu. Jadi kamu mau ngambil kartu Uno, tapi dari deck kartu remi. Itu mungkin nggak? Enggak. Nah, makanya peluangnya 0. Gitu. Ah, iya, oke. Ya. Oke, kebayang? Kalau yang peluangnya 1 itu maksudnya dia nggak mungkin gagal gitu lah, misalnya. Ya gitu lah intinya. Oke, jadi peluang yang bersyarat ya sekarang. Kalau bersyarat itu artinya apa? Bersyarat itu artinya satu kejadian itu terjadi lebih dahulu daripada kejadian lainnya. Gitu. Misalnya ini, paling simpel. Jadi kalian itu mau bisnis ya nih, ngomongin bisnis, kalian tuh mau launching produk baru. Ya. Produk kalian itu kan pas kalian launching bisa aja gagal, bisa berhasil. Ya. Bisa aja masyarakat itu suka sama produk kalian, bisa juga enggak. Nah, berarti ada 2 kemungkinan lagi kan. Pas kalian tuh kan, jadi decision kalian tuh bisa launching, bisa enggak kan. Kalau kalian jadi launching, bisa sukses, bisa gagal. Kebayang nggak? Ya, jadi nih peluang bersyarat. Jadi PA ini tuh dengan kondisi B ya dibacanya, atau PA given B gitu ya. Jadi B terjadi lebih dahulu daripada A. Ini selalu kebalik ya. Artinya apa? Gitu. Jadi kalian launching dulu, baru bisa sukses. Launching dulu, baru bisa gagal. Sampai sini ada yang bingung nggak peluang bersyarat?
Aman. Aman ya. Aman, Kak, Ini aman. aku pelan-pelan soalnya banyak jenisnya. Jadi ya. Oke. Peluang bersyarat ini bakal dipakai terus sampai nanti. Nanti kalian statistika bisnis ketemu. Di semester 4, decision making ketemu juga. Jadi ya. Gitu. Oke, jadi satu kejadian itu kejadian lebih dahulu daripada kejadian B gitu. Rumusnya apa? Rumusnya PA iris B dibagi si PB. Ini nggak selalu PB ya. Ini mengikuti yang kejadian duluan gitu. Kalau B itu kejadian duluan, berarti dibaginya sama PB gitu ya. Kalau kejadian saling lepas ya. Jadi kejadian saling lepas itu artinya nggak ada irisan. Jadi kalau di gambar diagram Venn tuh, ya itu nggak ada irisannya ya. Artinya dua-duanya nggak berhubungan. Jadi bayanginnya kayak kalian lempar koin sama misalnya kalian milih kelereng gitu ya. Itu kan dua-duanya nggak ada hubungannya kan, saling lepas. Jadi gitu ya. Nah ini caranya gimana? Caranya itu, ya pokoknya rumusnya itu artinya gini ya. PA given B itu sama aja kayak PA. Dan PB given A itu sama aja kayak PB. Artinya apa? Meskipun dua kejadian itu tuh, misalnya gini. Misalnya kalian udah lempar kelereng, tiba-tiba hujan. Ya, meskipun yang kejadian dulu tuh lempar kelereng dulu baru hujan, tapi dua-duanya kan nggak ada sangkut pautnya ya. Kalian lempar kelereng ya kelereng gitu ya, hujan ya hujan ya gitu. Nah, ini tuh bisa dihitung rumusnya PA iris B sama dengan PA dikali PB gitu. Ya, kejadian saling lepas. Nah, sebenarnya ada satu lagi kejadian saling bebas ya, tapi itu masuk ke yang bias juga. Jadi teorema bias. Ini tuh apa? Maksudnya kalau si si A1, B, A2, A3 itu ya, itu tuh merupakan bagian dari ruang sampelnya. Dan ada kejadian gitu. Ini gimana ya, Be? Jelasinnya bentar. Atau nggak nanti ya di ini aja ya, di tutorial biar lebih gampang. Sampai teorinya dulu ada yang mau ditanyain nggak, guys? Kak, aku masih bingung. Jadi bedanya kejadian saling lepas sama kejadian saling bebas tuh kayak gimana? Kalau saling lepas itu artinya A sama B itu nggak ada irisannya, kejadian A sama B. Ya, saling lepas itu. Kalau saling bebas itu artinya peluangnya tuh nggak dipengaruhi. Peluang satu kejadian nggak dipengaruhi sama kejadian yang lainnya gitu. Kebayang nggak? Masih bingung nggak? Ya, intinya gitu deh. Kalau kejadian saling lepas itu kamu anggap ada diagram Venn ya. Dua-dua bulatan itu nggak ada irisannya gitu. Kalau saling bebas itu peluang kejadian yang satu itu tuh nggak berhubungan sama yang satunya lagi gitu. Gimana, ngerti nggak? Sebenarnya belum kebayang sih, Kak. Nanti ya pas di ini soal kayaknya lebih kebayang deh. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Ada yang masih bingung nggak, guys? Oke, aku coba bahas soal. Kalian buka ya soalnya. Oke, jadi buat nomor 1. Suatu koin sama dadu itu dilemparin, terus katanya bagian yang muncul dari koin dan angka itu, ya pokoknya ada bagian yang muncul ya kan. Nah, yang nomor 1 itu ditanyanya tentukan ruang sampel yang sesuai untuk eksperimen ini. Nah, ingat ya, kalau ruang sampel itu berarti subhimpunannya, semua kejadiannya gitu. Jadi sampel itu biasanya digambarinnya S gitu ya. Nah, jadi yang kejadiannya itu kan tadi ada dadu, ada dadu, ada koin ya kan. Berarti koin itu kan ada angka, ada gambar ya kan. Dadu itu ada dari 1 sampai 6 ya. Kalau kalian mau cari subhimpunan berarti kan yang satu itu ada gambar dulu, ada angka dulu, terus 1 gitu ya. Angka terus dadunya tuh nomor 2 ya kan keluarnya. Angka terus keluar nomor 3. Pokoknya semuanya ya subhimpunannya. Angka terus keluar nomor 4. Jadi kalau kalian itu melemparkan koin sama dadu secara bersamaan, apa aja sih yang mungkin keluar gitu ya? Angka sama 5 ya. Angka sama 6.
Nah, gambar juga sama ya. Jadi, gambar sama 1, gambar sama 2, ya, gambar sampai 6 gitu ya. Oke, itu buat sampel. Jadi, sampel itu semua subhimpunannya pokoknya. Ya pokoknya sampel itu semua si kemungkinan kejadiannya gitu. Ya, ini ya tadi. Nih. Ini ya, sampel. Ya. Oke, jumlah ruang sampel. Lanjut ya. Jadi ini gambar, 5. Sama gambar, 6. Gitu ya. Nah, sekarang ditanya event ya, kejadian. Yang ditanya itu yang di B itu kejadian kalau dia itu koin, yang munculnya tuh yang gambar ya, terus dadu yang muncul tuh genap. Berarti kan yang muncul itu antara gambar ya, sama genap kan, gitu. Ya berarti apa aja? Nah, berarti kan ada gambar, terus genap itu kan 2 genap, 4 genap, ya, 6 genap. Gitu ya, yang ini. Nomor 1. Oke. Nomor 2. Ini A, ini B. Sepasang dadu dilemparin, dan angka yang muncul bagian atasnya diamatin. Ya, pokoknya kalian lemparin 2 dadu, terus disuruh cari peluang. Kalau yang A itu jumlah kedua angka adalah 7. Kalau jumlahnya 7, berarti kan dia tuh bisa 1 sama 6, ya. Bisa 2 sama 5, kan. Yang penting total ini nih, 2 dadu itu 7, gitu. Ya. Nah, jadi yang ini itu 2 sama 5, 3 sama 4, gitu ya. Terus dibalikin ya, ini kan yang depan itu dadu 1, dadu 2. Beda kan kalau kebalik ya. Nah, ini bisa 4,3 juga. Bisa 5,2. Bisa 6,1. Gitu ya, yang ini. Nah, itu kalau dia, ini peluangnya ya. Ini eventnya. Nah, berarti peluangnya berapa? Peluang itu tadi ya, jumlah si eventnya, peluang eventnya. Ini. Ya, jumlah kejadiannya dibagi sama jumlah sampel. Jadi NE dibagi sama N sampel secara keseluruhan. Nah, gimana sih kita tahu jumlah sampelnya berapa? Ya. Kalian lihat, ini kan dia tuh ngelempar 2 dadu ya. Cara nyari sampel. Ya, kalian lihat, karena dia tuh ngelempar 2 dadu, dan setiap dadu itu punya 6 kemungkinan. Kenapa? Soalnya kan ada angka 1 sampai 6. Ya. Karena dia ngelemparnya 2 dadu, berarti 6 pangkat 2. Titik 6. Gitu ya. Kenapa 36? Soalnya itu total kejadiannya. Jadi bisa aja. Kalau kalian buat tabel juga boleh ya. Ini 2, 3, 4. Ya gitu ya, ini kalau buat tabel. Nah, ini kan bisa 1,1 gitu kan. 2,1 dan seterusnya. Nah, ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 36. Oke. Nah, kalian hitung. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti peluangnya itu 6/36. Jadi 1/6. Gitu ya, yang A. Oke, yang B. Tentukan kalau dadu pertama muncul angka 1. Nah, berarti eventnya itu apa aja? Yang pertama itu harus angka 1. Berarti kan bisa 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Gitu. Pokoknya kalian list eventnya itu apa aja itu. Kejadiannya apa aja. Ya. Nah, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Jadi peluangnya itu 6 per semuanya. 3, 6. 6. Kalau nggak ngerti bilang ya. Oke, yang C sekarang. Yang C itu katanya kalau muncul sepasang nilai yang sama. Kalau nilainya sama itu kan berarti harus 1, 1 gitu ya.
1-1, terus 2-2, 3-3 gitu ya. Pokoknya nilainya harus sama. Ya, dadu 1 sama dadu 2 itu yang keluar harus sama. Berarti kan 3-3, 4-4, ya 5-5, 6-6. Oke, 6-6. Sebenarnya jujur yang ini lebih gampang daripada yang minggu lalu. Karena kan kalau minggu lalu tuh masih mikir ya. Kalau ini asal kalian tahu itu tuh kejadian bebas, saling lepas, atau bersyarat, atau apa gitu, itu harusnya tinggal masukin rumus doang. 5-6 ya, ini 6/36. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Ini kalian aman? Aman ya? Nomor selanjutnya. Bentar ya, aku nge-like ininya. Satu dadu muncul angka 6 dan yang muncul angka kurang dari 4. Oke, kalau dia muncul angka 6, sini ya. Ya, jadi yang D itu, 2D, itu yang satu tuh angka 6, yang satu lagi kurang dari 4. Berarti eventnya apa aja? Yang satu itu kan 6, ya. Yang satu itu kurang dari 4. Kurang dari 4 itu kan bisa 3, ya. Bisa 2, ya kan? Bisa 1. Nah, kalau kebalik juga bisa ya. Kan yang penting ada satu dadu yang ngeluarin angka 6 doang gitu. Berarti dibalikin 16, 26, 36. Itu ya, ini. Nah, berarti jumlahnya jadi gitu yang ini. Nomor 2 ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aman ya. Ini jawabannya 1/6 semua ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 itu, kalau kalian aman, aku nggak akan bahas semua ya. Karena takut nggak keburu. Nomor 3 katanya dia kan eksperimennya ada 52 kartu. Berarti 52 kartu itu dia sampelnya. And sample itu 52. Ya. Nah, terus yang ditanya itu kalau si terambilnya yang as ya, kartu as diamond. Kartu as diamond itu kan pasti satu ya. Ya kalian bayangin aja kartu as itu kan ada 4. Ada 4 kartu kan. 4 kartu itu beda-beda kan. Ada yang hati, ada yang tahu gitu ya. Ada yang apa tuh namanya? Padung kan ya. Dan sebagainya. Nah, ini itu berarti kalau dia as terus diamond ya, berarti kan peluangnya itu 1/52 gitu. Ya. Kayak gitu ya. Yang B. Oke, yang B itu katanya kartu Jack, Queen, atau King merah. Ya. Oke, kartu Jack, Queen, King itu kan ada 3 kan ya. Jack, Queen, King. Ya. Ada 3. Kalau warna merah, udah ini dulu. Karena dia ada 3, berarti 3/52 ya. Nah, karena warna merah itu kan ada hati, ada tahu kan. Nih, aku warnain merah deh. Nih, ada hati ya kan yang warna merah tuh. Ada juga tahu kan. Nah, karena ada 2, berarti kartu Queen, Jack, sama King-nya juga ada 2 kan. Berarti dikali 2. Jadi 6/52. Ini boleh disederhanain ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang C. Kalau yang C mah gampang ya. Itu katanya kartu King. Kartu King itu kan berarti pasti ada 4 ya. 4/52. Ini ya, kalau kalian tiba-tiba mendadak lupa berapa sih banyak kartu remi, kalian hitung aja. Maksudnya, kartu remi itu kan mulai dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As. Ya, kalian hitung dikali 4 gitu. Jadi semua kartunya itu ada 4 ya, karena ada 4 simbol kan. Yang D, kartu Jack, Queen, King yang hitam. Berarti sama ya kayak gini.
Kan dia merah, sekarang hitam. Hitam juga ada 2 ya. 3/26. Ya, gitu. Iya. Masih gampang ya yang ini. Nomor 4. Nomor 4 itu katanya E dan F itu 2 buah kejadian yang saling lepas nih ya. Karena saling lepas, ini aku catat dulu bentar. PE, PF itu 0,5 gitu ya. Jadi katanya mereka berdua ya, si kejadian E sama kejadian F itu saling lepas. Nah, yang A itu ditanya irisannya. Irisannya berarti kan nggak ada 0. Kenapa? Soalnya mereka tuh nggak beriris. Nih ya, ini gambaran saling lepas nih. Gini. Ini tuh E ya. Ini tuh E, ini tuh F. Gitu ya. Jadi saling lepas itu artinya apa? Saling lepas itu dua-duanya nggak beririsan. Ini E, ini F. Oke. Makanya E dan F itu ya himpunan kosong kan? Karena mereka itu nggak ada yang beririsan. Gitu. Jadi peluangnya 0. Ya. Yang B. Yang B itu katanya PE komplement. Ini yang rumus tadi ya. Kalau komplement itu berarti yang bukan E. Ya, berarti satu itu keseluruhan. Jadi satu itu segimana sih? Satu itu semuanya gitu ya, keseluruhannya. 1 dikurangin PE. PE-nya itu 0,2, berarti 1 kurang 0,2, 0,8. Ya. Yang C itu katanya PEUF. PE gabung F. Nah, karena dia itu saling, ya sebenarnya rumus gabungan tuh gini ya. PE tambah PF, ini pasti kayak gini ya, dikurangin irisannya. Nah, karena dia saling lepas ya, jadi sebenarnya kan nggak ada irisan. Jadi 0,2 tambah 0,5 dikurangin 0 gitu kan. Nah, makanya di sini 0,7. Makanya biasa ditulisnya tuh nggak pakai ini gitu. Jadi cuma PE tambah PF. Cuman ya kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang D. Yang D itu katanya P E komplement iris F komplement. Nah, kalau kalian lihat nih, PE komplement iris F komplement itu nggak ada kan ya? Orang si irisannya aja udah 0, ya kan? Jadi kalau komplemennya nggak tahu berapa gitu. Nah, makanya di sini kalian harus pakai hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu kalau kalian ingat ya, pembahasannya minggu lalu. Hukum De Morgan itu, ini bisa diubah bentuknya ya. Jadi dikeluarin ya, tandanya pindah, terus komplemennya dikeluarin. Gitu ya. Sama aja kebalikannya ya. Kalau ini ternyata dia U ya, gabungan, berarti bisa jadi irisan. Gitu. Nah, ini berarti bisa dikerjain ya. E gabung F, ini harusnya F ya. E gabung F komplement. Berarti E gabung F itu kan 0,7. Karena dia komplement, berarti 1 dikurangi 0,7, jadi 0,3. Gitu ya, ini. Oke, nomor 5. Ini kalian beneran? Nggak ada yang mau nanya? Aman? Ya udah lah ya, aman. Nah, yang nomor 5 ini kan nggak dikasih tahu kalau dia saling lepas ya. Jadi kerjain saling kayak biasa. Jadi ini tuh dia nggak saling lepas ya. Tidak saling lepas. Nomor 5 A. Kan dikasih tahu PE-nya itu 0,6. PF-nya 0,4. Nah, di sini dia dikasih tahu irisannya ya. Irisannya tuh katanya 0,2 ya. Oke, irisannya PE iris F itu 0,2. Nah, sekarang kalian disuruh cari yang gabungannya. Kalau gabungannya berarti pakai rumus yang tadi ya. P, E, gabung F ya, berarti pakai rumusnya tadi. PE-nya sendiri ditambahin PF, dikurangin si irisannya ya. Tuh. Nah, berarti ini tinggal masukin aja 0,6 tambah 0,4 kurangin 0,2. Ya. Tuh. Yang B.
Yang B itu katanya PE komplement. Sama ya, PE komplement, PF komplement. Tadi kan udah. Berarti 1 dikurang PE. Ini langsung hasilnya aja aku ya. Biar cepet. PF komplement. PF komplement itu 1 dikurangin 0,4, 0,6 ya. Nah, ini yang ada beda. PE ya kan katanya. PE komplement iri sama F gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya. Ini kalian nggak bisa pakai hukum De Morgan, karena kalau De Morgan itu kan harus dua-duanya komplement baru bisa dikeluarin. Nah, berarti ini kalian gambar aja sebenarnya kalau nggak kebayang pakai diagram Venn. Ini ya. Nah, jadi kan dia katanya ada E, ada F. Ini kan dia ada irisan ya. Berarti dia iris ini ya. Nah, komplement. Komplement itu ini ya, yang bukan, ya pokoknya segini gitu ya. Nah, ini ya, pokoknya yang bukan itu kan disebutnya komplement. Nah, diiris sama F. F itu yang F ya, yang F seginian. Ya. Nah, irisannya itu yang mana? Irisannya itu kan yang ini ya. Yang ada 2 warna ya. Nah, ini nih. Yang aku biruin. Nah, segini kan irisannya. Berarti apa ini tuh? Berarti kan PF secara keseluruhan ya dikurangin sama si irisannya kan. Nah, ini PF nih dikurangin sama irisannya gitu. Biar jadi apa? Biar jadi si PE komplement iris F. Gitu ya. Berarti dikurangin sama PE iris F. Nah, berarti ini berapa? Ini tinggal dihitung aja. 0,4 dikurangin sama 0,2, 0,2. Oke. Sampai nomor 5, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut ya. Nomor 6. Nah, di nomor 6 ini katanya sebuah survei di mana orang ditanya bagaimana mereka berencana mempersiapkan pajak di tahun 2021 ya. Nah, itu ada beberapa persen. Kalau ada persenan itu dia sama aja kayak pecahan rasio biasa. Nah, katanya seorang partisipan dipilih secara acak ya. Terus berapa sih peluang kalau si orang itu tuh berencana pakai akuntan atau tax preparation service ya. Jadi antara 2 itu buat nyiapin pajaknya. Ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini ya, yang pakai akuntan itu dia kan 23,6%. Ya, berarti peluangnya itu 23,6%. Persenan itu kan udah rasio, jadi nggak usah ditulis. Nah, terus dia kalau pakai tax preparation service itu 17,4%. Berarti karena kata-katanya atau, berarti ditambahin ya. 17,4% gitu ya. Berarti ini jadi 49%. Garing 23, 17, 41. Ya enggak? Ya, gitu. Oke, lanjut. Yang B. Nah, kalau yang B katanya dia nggak berencana menggunakan perangkat lunak komputer. Ya, berarti misalnya perangkat lunak itu PL. Misalnya kan dia tuh nggak berencana menggunakan perangkat lunak, terus dia juga nggak berencana menggunakan pajak by hand, ya berarti ini enggak. Nah, ini itu dia enggak. Gitu. Oke. Kalau kalian lihat nih, yang pakai apa tuh, yang pakai PL sama yang by hand itu kan mana sih itu? 33,9% sama 14,3 ya. Karena dia bilangnya dia nggak berencana, berarti kan komplemennya. Ya, kan dia nggak berencana pakai 2 ini, berarti cari komplemennya. Komplemen itu apa? Ya berarti selain yang ini, gitu. Ya selain yang ini tuh ada apa aja? Selain yang ini kan ada yang pakai akuntan ya, terus pakai yang tadi ya tes preparation service, sama yang relatif itu kan satu lagi ya. Nah, berarti ini 23,6% ditambahin 17,4
ditambahin 10,8. Ya, gini ya. Oke, berarti ini jadi 51,8%. Ya, yang ini nomor 6. Oke, aman ya, guys? Kan dia dibilangnya nggak berencana, ya berarti selain yang itu aja. Oke, nomor 7. Produsen peralatan dapur, dia tuh mau iklanin majalahnya di 2. Ya, iklanin di 2 majalah, ya. Nah, yang survei ini bilang kalau ada survei terus ada yang irisan gitu ya, biasanya pakai diagram Venn aja biar lebih gampang. Kalau aku sih. Ya, tapi kalau kalian gampangnya ditulis ya nggak apa-apa. Ya. Ini kan ada majalah satu yang Good House itu ya, yang satu lagi itu yang apa sih namanya? Ladies Home Journal. Nah, ini Good Housekeeping, ini Ladies Home Journal. Katanya ya, ingat ya kalau ada diagram Venn selalu isi dari tengahnya. Berarti cari irisannya. Ya, katanya 80 itu memproduksi dari 2 majalah. Berarti irisannya 80. Ya, terus katanya 140 itu pakai yang majalah Good Housekeeping. Berarti 140 dikurangi 80, ya, jadi 60 kan. Nah, 130 itu pakai yang Ladies Home Journal ini ya. Berarti 130 dikurangin sama 80, jadi 50. Nah, karena total surveinya tuh ke 500 pelanggan ya, berarti buat cari yang di luar ini, 500 dikurangin semuanya. Ya. Berarti 500 dikurangi 50, kurang 80, kurang 60. Berarti kurangin 190 kan ya? Jadi 310. Itu. Oke. Nah, sekarang yang ditanya, berapa peluang bahwa seseorang dipilih secara acak dari grup ini melihat iklan dari yang kedua majalah. Kalau dia ngelihat dari kedua majalah, berarti irisannya dong. Ya. Berarti dia peluang lihat dari yang GH sama yang LHJ gitu. Ya, berarti 80. Ingat ya, kalau peluang itu rasio. Jadi 80 per total kejadian. Total sampelnya itu berapa? Kan dibilangnya ada 500 pelanggan ya. Berarti total sampelnya itu 500. Berarti 80 per 500. Gitu. Yang B. Yang B itu katanya setidaknya 1 dari 2 majalah. Kalau setidaknya 1 itu kan berarti bisa 1, bisa 2. Ya kan? Kalau 1 itu dia 60 sama 50, ya. Kalau 2 itu kan 80. Berarti yang penting ada kan ya. Berarti ini 60, ya, 80, 50 per 500. Gitu ya. Berarti ini jadinya 190. Yang B. Kak, Apa? itu yang 80-nya nggak dikurang? Enggak. Soalnya kan udah dikurang justru kan. Tadinya kan di sini 140 kan. Nah ini 140. Kenapa nggak dikurang? Soalnya kan setidaknya 1 majalah. Ya. Berarti bisa 1, bisa 2. Kebayang nggak? Ya, Kak. Kemarin tuh Bu Vini, dia bilang kalau PG itu kan berarti PGH ya. Sebenarnya 140 per 500. Itu dia salah nggak sih, Kak? Dia cuma 140 per 500 atau gimana? Iya, jadi dijabarin dulu PG-nya 140 per 500, PG iris L 80 per 500, PL-nya 130 per 500. Nah, yang B itu jawabannya jadi P, G gabung L. Nah, sama dengan PG tambah PL dikurangi PG iris L. Gitu. Benar kok. Benar. Sama aja. Oh, gitu bisa. Kan kalau 140 GH itu kan berarti segini kan. Kalau 140 itu 1. Benar dong. Kan GH itu ada yang GH-nya doang, ada yang irisannya kan. LHJ juga sama. LHJ itu ada yang LHJ-nya doang, ada irisannya juga. Kalau tadi kan kalau gabungan itu berarti pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang tadi. P, G, gabung L ya. PG tambah PL
Ya ini makanya kan kalian tuh bisa pakai kata-kata, maksudnya pakai belum kata-kata. Nah, kalian itu bisa tulis pakai kayak gini buat nyarinya, atau bisa langsung diagram Venn. Kalau diagram Venn itu, kalau aku sih langsung lihat kan ya. Kalau kayak gini ya kalian baca dari soal juga bisa gitu. Gini kan ya? Sama aja kan? Berarti. Iya, Kak. Kebayang nggak? 140. Ya. Oke, ini sama aja kan 190. Gitu ya. Sekarang yang C. 7C. Nah, nomor 7C katanya tepat satu majalah. Kalau tepat satu majalah, nih berarti kan yang ini doang ya. 60 sama 50. Di 60 tambah 50 per 500. 110 per 500. Gitu ya. Oke. Nomor 8. Nah, sebuah koin biasa dilempar sebanyak 5 kali. Tentukan munculnya kejadian berikut. Oke, jadi dari nomor 8 ini, ya, kalau dia muncul angka 5 kali itu yang tadi ya. Jadi, ada koin itu kan probability-nya ada 2. Benar nggak? Ya, maksudnya antara angka atau, apa itu namanya? Apa sih? Atau gambar gitu ya. Ya, kalau dia dilempar 5 kali, berarti kan 2 pangkat 5 ya, yang tadi ya, ingat. Kalau misalnya dadu itu kan ada 6. Kalau dia dilempar 2 kali, berarti 6 pangkat 2. Berarti totalnya 36. Gitu, sampelnya. Ya, ini juga sama gitu. Jadi si sampelnya itu, dia itu kan ada 2. Dilempar 5 kali ya. Berarti 2 pangkat 5, 32. Gitu. Nah, sekarang katanya muncul angka 5 kali. Kalau muncul angka itu kan P-nya ya, N angka itu kan 1 ya kan? Ya, angka 5 kali, ya berarti pasti 1 per 32 ya kan? Ya. Jadi, ini nih, dia kan dilempar 5 kali, terus muncul angka. Kedua. Ya. Yang B, muncul angka tepat sekali. Nah, kalau muncul angka tepat sekali itu, ibaratnya gini ya, yang B, muncul angka tepat sekali. Berarti kan bisa angka, gambar. Kalau yang ini kan berarti dia ya, kalau muncul angka 5 kali, angka semua gitu ya, 5-5-nya. Ya. Nah, kalau sekarang berarti kan bisa angka, gambar gitu ya. Bisa gambar, angka, gambar, gitu dan seterusnya. Berarti ini nanti bakal jadi 5 ya. Gambar, angka gitu kan. Gambar, gitu. Terus gambarnya di tengah. Gambar ya, satu lagi tuh di paling ujung. Ya, intinya gitu ya. Nah, berarti ini ada 5 ya, peluangnya. 5 per totalnya, 2. Oke. Yang C katanya muncul angka minimal sekali. Kalau minimal sekali itu kan bisa aja dia 2 kali ya kan. Bisa sekali muncul angkanya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Pokoknya minimal sekali ya. Nah, berarti kayak gitu tuh gimana? Berarti anggapannya tuh pakai kombinasi kan ya. Jadi kayak dari 5 kali muncul sekali gitu ya. Dari 5 kali muncul sekali. Dari 5 kali diambil 2 gitu kan. Muncul 2 kali. Dari 5 muncul 3 kali. Yang penting dia minimal muncul sekali ya si angka. Gitu. Jadi dari 5 angka, kan ini nih totalnya 32 itu kan angka gambar gitu kan ya. Oke. Nah, ya jadi angkanya itu ada 5, gambarnya itu ada 5 kan. Nah, jadi dari 5 angka dia muncul 4 kali, dari 5 angka dia muncul 5 kali, dan seterusnya. Per 32.
Ya, berarti kayak gini. Nanti nih berapa gitu ya isinya. Oke. Nanti tinggal ditambahin. Oke, gitu ya. Yang ini. Nomor 9 ya sekarang. Nomor 9 itu katanya dia 4 buah bola dipilih secara acak tanpa pengembalian. Ya, terus katanya, nah ini ya kalau ada kata-kata dipilih secara acak tanpa pengembalian, itu kan berarti pakai kombinasi ya. Yang penting kayak kamu ambil bola, 4 bola gitu. Nggak peduli yang mana, yang penting dipilih secara acak. Ya. Nah, katanya 4 bola dipilih dari apa? Nah, ini katanya ada 3 bola warna putih, 5 bola warna biru kan. Tentukan peluang terambilnya tepat 2 bola putih ya. Gini ya. Jadi yang pertama cari dulu sampelnya, selalu cari sampel ya. Sampelnya itu kan katanya kalian ambil 4 bola dari ini ya totalnya gitu. Berarti kalau kalian mau ngambil 4 dari 8, itu kan berarti pakai kombinasi ya. 8 C 4. 8, 7, 6, 5, 4. Ya, ini coret. Ini 70 ya. Gitu ya. Berarti total sampelnya itu 70. Nah, sekarang yang A katanya kalau tepat 2 bola putih ya. Kan di sini tuh harus ngambil 4 bola ya. Kalau udah ngambil 2 putih, berarti sisanya tuh ya warna biru kan ya. Berarti 2 putih, 2 biru. Pokoknya totalnya harus 4 bola yang keambil ya. Nah, berarti kan 2 putih. Ini diambil secara acak tanpa pengembalian. Ya berarti tinggal ambil aja gitu. Berarti pakai kombinasi. Ya. Jadi dari 3 diambil 2 ya. Dari 5 diambil 2. Gitu ya. Berarti peluangnya. Dibagi 70. Oke. Jadi intinya kalau dia itu diambilnya terpisah gini ya, kalian lihat total bolanya itu yang harus diambil kan 4. Oke. Jadi gitu ya. Ini berarti nanti tinggal kerjain aja. Oke. Jadi 3. Ya, 3, 2 kan ya. Dikaliin sama dari 5 diambil 2. Berarti 5, 4. Itu kan ya. Ini coret-coret 2. Ini juga coret. Ya, jadi 10 dikali 3. 30 per 70. 30 per 70 ya. 3 per 7. Gitu ya, yang ini. Yang C. Katanya yang C itu disuruh semua bolanya biru. Semua bola biru. Sedangkan kita harus ngambil 4 bola. Ya, total bolanya itu ada 5 ya kan. Berarti dari 5 diambil 4 per total. Gitu ya. Berarti ini tinggal 5, 4, 70 ya. Ini coret. Jadinya 5 per 70. Gitu ya. Lanjut lagi. Terus yang C. Ya, tepat 3 bola biru. Kalau tepat 3 bola biru, itu kan berarti ini bentar. Ya benar, tepat 3 bola biru. Berarti kan karena bola birunya itu ada 5 ya. Berarti dari satu putih kan ya. Jadi dari 3 dari 5 ya diambil 3, terus bola putihnya dari 3 diambil 1 per 70. Ya, nanti ini tinggal dicari berapa. Yang D juga sama sih harusnya. Nah, yang D ini katanya 2 atau 3 bola putih. Ya, berarti kan si bola putihnya itu bisa 2 ya. 2 putih gitu ya. Atau 3 ya kan. Nah, ini kalau kalian lihat, kalau udah ada 2 putih, berarti sisanya kan tinggal 2 biru ya kan.
Kalau udah 3 putih, berarti tinggal 1 biru. Gitu ya. Nah, berarti ini peluangnya dari 3, putih itu dari 3 kan. Diambil 2, biru itu dari 5, diambil 2 per 10. Nah, kalau ini berarti peluangnya dari 3, diambil 3-3-nya. Nah, terus dari 5 cuma dipilih 1 per 70. Karena ini atau nanti dijumlahin ya, bukan dikaliin. Kalau dan itu dikaliin. Gitu. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini ya, jadi katanya itu ini 2 buah lampu dipilih secara acak dari 24. Nah, berarti kan ada 24 lampu total ya. Nah, terus tuh kalian harus milih 2 dari 24 gitu ya. 4 diantaranya rusak. Jadi dari 24 lampu ini, 4 rusak gitu ya. Oke. Berarti ya, ingat selalu kalian tuh cari dulu sampelnya berapa ya. Jadi karena kalian tuh cuma milih 22 dari 24 ya. Berarti sampelnya itu kan dari 24 diambil 2 kan gitu. Nah, ini isi dulu berapa? 22 kan. 22. Berarti ini jadinya 2, 12 ya. Ini hitungnya pakai kalkulator berapa? Ntar kalau nggak salah, 6, 12, 18. 276 ya? 276. Ya, gitu ya. Jadi, kalau ada yang kayak gini, selalu cek dulu sih ruang sampelnya, total yang kemungkinan itu berapa gitu. Nah, sekarang yang ditanya, kalau kedua lampu rusak ya, yang A. 2 rusak. Oke, kalau 2 rusak, ini kan berarti 2 dari 4 ya kan? Ya, sedangkan kalian tuh harus milih 2 gitu. Berarti dua-duanya rusak ya kan? Ya. Nah, jadi karena dua-duanya rusak, peluangnya itu dari 4 yang rusak, kalian pilih 2 ya per totalnya 276. Gitu ya. Jadi karena ada yang rusak, 2 yang rusaknya, 4 yang rusak ya. Tapi kalian cuma perlu milih 2 ya. Berarti dari 4 dipilih 2 gitu. Nah, ini berarti 4 gitu ya. Kayak biasa ini cara ngitungnya. 2 per 276 gitu. Ya. Nah, berarti ini jadinya 6 per 276. Oke. Ya, gitu ya intinya ini. Lanjut. Nah, sekarang kalau yang B. Yang B itu katanya minimal 1 buah lampu rusak. Nah, kalau minimal 1 rusak, berarti kan bisa aja 1 yang rusak ya. Atau dua-duanya rusak gitu kan. Nah, kalau 1 yang rusak, itu kan berarti dari 4 yang rusak, kalian pilih 1. 1 lagi kan nggak rusak kan ya. Berarti dari 20 ya kan, kalian pilih 1 lagi. Gitu ya. Jadi kalau 1 lampu rusak, ya kan kalian pilih 2 ya. Jadi dari 1 lampu rusak, sisanya itu nggak rusak kan. Gitu. Per 276. Nah, sekarang kalau dua-duanya rusak. Kalau dua-duanya rusak, berarti yang tadi ya, yang atas kan 6 per 276 ya, ini. Kalau dua-duanya rusak. Ya, berarti ini 6 per 276. Nanti ini tinggal dijumlahin. Ya, gitu. Oke, sampai nomor ini ada yang mau ditanyain nggak? Aku masih bingung. Yang 9A sama C kenapa dikali C 5,2? Yang A dulu. Yang ini. Oke. Yang A itu kan katanya, yang A. Katanya tuh tepat 2 bola putih, ya. Ya, benar nggak? Ya kan, tepat 2 bola putih. Nah, sedangkan dia disuruh milihnya 4 bola. Ya, dia disuruh ambil 4 bola. Berarti masih ada sisa 2 bola lagi. Ya. Benar nggak, Sus? Gitu. Jadi 2 bola itu putih, ya. Sisa 2 bola lagi tuh ya biru. Gitu.
Nah, karena pilihan bola putih itu ada 3, ya, berarti kan 3,2. Karena pilihan bola biru itu 5, berarti dari 5 dipilih 2. Kenapa dikali? Karena dia tuh harus ngambil totalnya 4 buah bola. Nah, jadi totalnya itu 2 bola putih dan 2 bola biru. Sampai sini kebayang nggak, Sus? Kebayang, Kak. Ya gitu ya. Yang D juga sama ya. Yang D itu jadi kayak ibaratnya dibilangnya kan 2 atau 3 bola putih ya. Sedangkan dia disuruh milihnya 4 bola gitu. Jadi sisanya itu pasti warna biru ya kan. Ya, karena yang satu tuh udah putih, yang satu lagi tinggal yang birunya. Oke, gitu ya. Ini. Yang C, Kak. Oh, yang C. Yang C itu katanya tepat 3 bola biru. Oh, ini aku salah ya. Kayaknya benar deh. Ya, yang C itu kan tepat 3 bola biru. Berarti kamu kan tetap harus ngambil 4 bola ya. 3-nya tuh harus warna biru. Berarti kalau 3 biru, satunya lagi kan putih. Ya. Oke, jadi 3 biru, 1 putih. Nah, karena tetap ya pilihannya tuh kan total ada 5 biru. Berarti dari 5, kamu pilih 3. Terus yang putih itu kamu cuma perlu ambil 1. Berarti dari 3 putih, diambil 1 putih. Gitu. Kenapa dikali? Karena lagi-lagi totalnya itu 4 bola. Ya. Bedain halnya sama yang D. Yang D itu katanya kamu boleh ngambil 2 atau 3 bola. Gitu. Karena atau kan. Kebayang nggak? Iya. Kebayang, Kak. Gitu ya. Oke, ada yang bingung lagi kah? Aman. Lanjut ya. Oke, sekarang nomor 11 ya. Nomor 11 itu katanya, misalkan A dan B itu adalah 2 buah kejadian. Ya, jadi PA itu 0,4, PB itu 0,6 ya. PA iris B itu 0,3. Nah, kalian disuruh cari PA given B ya. Ya, atau dibacanya PA kalau ininya B ya. Terus disuruh cari PB given A. Maksudnya tuh yang kejadian duluan tuh si A-nya. Ya, ini ya. Ingat rumusnya tadi. Ini tuh kalau ini ya yang bersyarat tuh yang ini. Nanti aku kirim ya yang rangkumannya. Oke, pokoknya kalau dia bersyarat itu berarti si ini nih si irisannya ya dibagi sama peluang kejadian yang terjadi duluan. Selalu dibacanya tuh kalau PA terus ada garis B gitu ya, berarti yang kejadian duluan tuh yang B. Kalau ini yang kejadian duluan tuh yang A gitu ya. Nah, berarti ini rumusnya PA iris B dibagi yang kejadian duluan. Ya, ini juga sama. Ini sama aja, PA iris B, PB iris A, itu sama kan? Ingat ya, sifat-sifat peluang. Sifat-sifat himpunan. A iris B sama kayak B iris A. Gitu ya, jadi sama aja. Nah, sekarang PB iris A dibagi sama yang terjadi duluan. Oke, berarti ini tinggal 0,3 dibagi PB itu kan 0,6 ya. Nah ini PB iris A itu 0,3 juga ya. PA-nya 0,4. Gitu? Oke. Ada yang bingung dulu nggak ini? Aman ya? Ini 3/6 setengah 3/4. Ya. 12. Nah, di nomor 12 ini katanya misalin A sama B-nya juga 2 buah kejadian ya. Nah, terus katanya PA itu 0,6 ya. Nah, sekarang yang diketahui itu yang peluang bersyaratnya. Katanya itu 0,5 ya. Disuruh tentuin apa sih PA iris B. Ini mah tinggal dibalikin aja. Ya, tadi kan PA given B itu sama kayak irisan dibagi yang kejadian duluan. Berarti bisa dibalik ya. Berarti kan ini ya. PB given A sama aja kayak PB iris A ya. Dibagi yang belakangnya.
Gitu. Nah, berarti kalau mau cari irisannya gimana? Ini dikali silang ya, sini. Jadi P, A iris B atau B iris A, sama ya itu ya, ingat. Sama dengan PA dikaliin sama si peluang bersyaratnya ya. Gini ya, ini aku buat catatan. PA iris B sama kayak PB iris A. Dan sebaliknya, PAUB sama kayak PBUA. Nah, sedangkan, ini yang perlu di-notes ya, PA given B gak sama dengan PB given A. Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti tinggal dimasukin. PA-nya itu kan tadi 0,6 ya. P yang given ini dikaliin 0,5. Berarti 0,6 dikaliin 0,4. Jadinya 3/10. Gitu ya. Nomor 13. Nah, nomor 13 ini katanya jika A dan B kejadian yang saling bebas. Nah, ini ya, saling bebas. Kalau saling bebas, tadi aku udah bilangin ya, kalau saling bebas itu rumusnya PA iris B itu dikaliin ya, PA dikali PB. Ini saling bebas artinya. Kenapa? Soalnya kan peluang A sama peluang B itu nggak saling berpengaruh ya. Makanya kalau kalian mau cari irisannya, ya dua-duanya dikaliin gitu. Karena kan mereka beda gitu. Peluang A1, peluang B1 gitu ya. Jadi harus dikaliin kalau mau cari irisannya. Ya, oke, itu saling bebas. Nah, sekarang yang diketahui kalau PA-nya itu 0,35 ya kan. Terus PB-nya itu 0,45 ya. Yang ditanya itu katanya tentukan PA B PAUB PAB gini ya. Gini. Oke, jadi kalau dari PA gabung PA iris B mah yang ini ya, berarti PA dikali PB. Berarti 0,35 dikaliin sama 0,45. Ini berapa ya hasilnya? PA gabung B, masih pakai rumusnya tadi ya. PA tambah PB, kurangin irisannya ya. Iris B. Ini nanti kalian kerjain sendiri ya, berapa? Nah, kalau PA given B, berarti pakai rumus yang peluang bersyarat. Oke. Berarti PA iris B dibagi sama yang kejadian duluan. Yang kejadian duluan itu yang belakangnya ya, yang B. Gitu ya. Ini tinggal berapa? Oke, kalau komplement ingat ya pakai hukum De Morgan. Berarti dibalikin dulu. Jadi A, nah ini baru dikomplementin. Berarti 1 dikurangin PA gabung B. Iris B. Oke, sampai sini ada mau ditanyain nggak? Nanti kalau kalian mau si file yang udah ada isinya, cek aku aja. Oke. Ada yang masih bingung? Hah? Berarti yang C itu PA iris B-nya diganti jadi PA dikali PB. Ya, benar. Yang ini. Ya. Oke. Benar. Gitu. Oke, intinya kalau saling bebas itu, jadinya yang ini ya, irisannya. Kalau saling lepas itu artinya mereka nggak punya irisan. Ya, beda ya, bedain. Saling lepas sama saling bebas. Kalau saling lepas itu ya mereka nggak beriris sama sekali gitu. Ya. Kalau saling bebas itu artinya meskipun kejadian A sama B itu maksudnya bisa aja kejadian B itu lebih dulu daripada yang A ya. Nah, cuman mereka itu peluangnya tuh nggak dipengaruhin gitu. Makanya harus dikaliin. Gitu ya perbedaannya. Oke, sekarang nomor 14 itu sama sebenarnya. Ya, nomor 14 itu katanya diketahui hasil percobaan pertama itu katanya dari A, B, C gitu ya. Oke, jadi ada A, B, C.
Nah, disuruh gambar diagram pohon ya, berarti kita gambar aja. Cara gambar diagram pohon biasa aja sih. Kalau kalian mah belum terlalu intens kan, maksudnya belum terlalu gimana-gimana pohonnya. Ya, jadi intinya gitu ya. Jadi kan ada A, B, C. Nah, terus peluangnya itu 0,2 di sini, 0,5, 0,3 gitu ya. Nah, terus katanya, sedangkan hasil dari percobaan kedua adalah E dan F. Ini ya. Jadi pertama tuh mereka udah buat percobaan. Ya, habis itu ada percobaan kedua gitu ya. Berarti dari A ini bisa aja hasilnya tuh E, bisa F. Tuh kan. Dari B juga sama gitu. Ini ya, ini yang dimaksud dengan tadi. A given B itu. Ya. Jadi kejadian E itu baru dapat terjadi kalau udah ada A dulu gitu. Jadi kalau kalian belum ngelakuin eksperimen A, itu nggak mungkin ada E. Tuh. Ya. Nah ini berarti di sini 0,6 ya tadi. 0,6, 0,4 gitu ya. Oke, sekarang yang tentukan PB. Yang A ya. Ini A gitu. PB itu yang mana? Ya udah kalian tinggal lihat aja PB. Ini ya 0,5. Ya, PB berarti 0,5. Terus ditanya lagi PFB. PBF. Bentar ya, aku catat dulu. PF. Yang C itu apakah PBF sama kayak PF ya? Oke. Gini ya. Nah, jadi sebenarnya kayak kalian tuh bisa pakai rumus yang tadi ya. Yang ini ya. Buat cari peluang bersyarat, tapi bisa juga langsung lihat dari diagram pohon. Itu kalau biar lebih gampang. Kalau PF given B, berarti yang kejadian duluan yang B kan. Berarti kalian lihat, kejadian pertama itu B. Kejadian kedua itu F. Ini ya. Berarti B terus F, itu kan berarti 0,4. Ya, ini. Gitu. Sebenarnya kayak kalau kalian pakai rumus juga bisa ya. Berarti kan jadinya PF gabung B, ya, dibagiin sama PB gitu kan. Oke. Nah, terus di sini PF gabung B itu, nah ini, sebenarnya kalian tuh kalau pakai rumus, kalian harus tahu dulu dia itu kejadiannya apa, saling bebas kah, atau saling lepas, atau enggak gitu ya, tidak saling lepas. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, ya, di soal itu tuh kan dibilangin katanya, kalau ini deh, kalau di yang soal bahasa Indonesia tuh kurang jelas, tapi kalau pakai bahasa Inggris itu tuh jelas ya. Soalnya tuh dibilang kalau an experiment consists of two independent trials gitu. Jadi ada kata-kata independen ya. Artinya apa? Artinya mereka nggak berhubungan, mereka tuh nggak dependen. Jadi saling bebas gitu. Ya, cuman sebenarnya bisa dilihat kan dari diagram pohon gitu dari sini. Lanjut ya. Ya kalau tadi pakai rumus itu berarti P FB-nya tuh yang tadi ya perkalian itu. PB. Berarti ini PF kali PB ya dibagi sama PB. Gitu ya. Berarti apa ini? PF kali PB itu kan 0,4 0,5 ya dibagi sama 0,5. Jadinya 0,4. Sama aja kan? Gitu ya. Sebenarnya diagram pohon itu memudahkan gitu. Nah ini ya, jadi kalau PB iris F berarti pakai yang kayak gini. Oke. Berarti PB dikaliin sama PF-nya ya. Ya udah, PB dikaliin PF. Berarti PB itu kan 0,5, PF itu 0,4 gitu ya. Oke. Kalau PF-nya doang mah ya ini ya 0,4 kan. 0,4. Nah, sekarang yang C. Apakah PB iris F itu sama kayak ini? Ya, ya sebenarnya ini
sama. Kenapa sama? Soalnya ada kata-kata tadi independent trials. Berarti itu mereka tuh saling bebas. Kalau saling bebas berarti kan memenuhi rumus ini. Ya, itu satu. Terus sebenarnya kalau kalian mau buktiin tuh bisa ya. PB gabung F itu kan tadi ya, yang ini. Sama kan ini 0,5 kali 0,4. Gitu ya, sama ini. Tuh. Nah, makanya dia saling bebas. Gitu. Jadi yang pertama kalian tuh bisa lihat dari kata-katanya, terus kalian lihat apakah ini sama ya. Misalnya tuh yang beda apa? Misalnya udah dikasih tahu nih, PB iris F-nya di soal itu 0,3. Nah, berarti kan dia beda ya sama ini. Ya, karena beda ya berarti dia nggak saling bebas gitu. Itu cara taunya. Intinya kalau peluang itu sama, kayak perkaliannya itu berarti saling bebas. Ada yang masih bingung nggak nomor 14? Ada yang masih bingung? Jadi intinya kalau saling bebas itu si kejadian ini ya, dia tuh nggak terpengaruhin. Kejadian F ini dia tuh nggak terpengaruhin sama kejadian B ya. Gitu. Jadi mereka bebas berdiri sendiri gitu. Yang tadi ya, misalnya yang kelereng sama hujan gitu. Jadi ya kelereng sama hujan itu kan nggak berhubungan ya kan. Kebayang nggak? Jadi kejadian hujan itu nggak ada pengaruhnya sama kalian ngelempar kelereng. Oke, nomor selanjutnya. 15. Nah, ini 15 kebalikannya. Ya. Jadi katanya 2 buah dadu dilemparin, terus katanya itu kalau dia 5 ya. Dan F itu kalau jumlah dadunya 10. Nah, ini ya. Jadi katanya angka dadu pada bagian atasnya adalah 5. Berarti 5,1 gitu ya, 5,2, 5,3. Ya, ini kalian buat dulu eventnya kalau ada yang kayak gini ya. Kalau tadi kan nggak perlu di list eventnya karena udah tahu probability-nya ya. Kalau sekarang tuh kalian harus cari dulu probability-nya berapa. Gitu ya. Nah, karena katanya angkanya tuh 5, berarti kayak gini ya. Nah, terus bisa juga dibalikin kan. Ya. 6,5, 5,5 gitu kan. Nah, ini sama ya. 5,5 terus tuh 4,5 ya. 3,5, 2,5. Gitu ya. Sama aja kan. Nah, sekarang berarti ini totalnya ada berapa? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 ya. Gitu. Jadi si kejadian ini itu ada 11. Oke. Sekarang katanya F itu merupakan kejadian jumlah dari dadu yang ya pokoknya kalau jumlahnya itu 10 berarti F gitu ya. Kalau 10 itu kan berarti bisa 4,6 ya. 6,4. Bisa juga udah ya, cuma 1. Ya, kan yang penting totalnya itu harus 10. Oh, satu lagi 5,5 ya. 5,5 juga totalnya 10. Gitu ya. Nah, berarti M dari si kejadian F ini ada 3 kan. Gitu. Oke. Oke, sekarang yang ditanya. Kita buat dulu aja ya peluangnya. Berarti peluang E itu kan 11 dari total. Oke, kita sampel belum buat ya. Oke, kalau 2 dadu ya, sampelnya itu kan berarti 6 pangkat 2 ya. Ingat ya, kalau ada 2 dadu, ya berarti kan ya 6 pangkat 2. Jadinya 36. Gitu ya. Berarti PE-nya itu kan 11/36. Terus PF-nya itu 3/36. Gitu ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kemana? Oke, yang ditanya itu tentukan PE, PF, terus PEF ya. PE, PFE. Ya, PFE. Ini ya. Jadi kalau PE itu yang ini ya. PE kan udah 11/36.
PF itu juga tadi udah 3/36. Nah, sekarang PE iris F. PE iris F itu kan kalian bisa cari ya irisannya. Jadi yang ada juga di kejadian F, ada juga di kejadian E. Nah, kalau kalian lihat nih 4,6 di sini nggak ada ya. 6,4 juga nggak ada. Nah, yang ada tuh 5,5 ya. 5,5 itu ada di dua-duanya. 5,5 ya. Berarti itu jadi irisannya ya. Nah, itu tuh jadi PE iris F gitu ya. Berarti PE iris F itu 5,5. Nah, jadi ini bukan PE ya. Itu E iris F. Ya. E iris F itu 5,5 ya. Nah, terus apa? Berarti peluang E iris F itu 1 ya. Kan cuma ada 1 nih N-nya. Oke, berarti N E iris F itu 1 kan. Ya, kalau peluang berarti dibagi sama total sampel. Berarti 1/36. Sekarang PF given E. Berarti pakai rumus tadi ya. PF ke iris E dibagi sama yang terjadi duluan gitu. Ya. Berarti ini kan 1/36 dibagi sama PE. PE itu yang ini ya 11/36. Berarti ini dibagi sama PE dibagi per 11/36 ya. 1/36 dikali 36/11 ya. Mencoret. Jadinya 1/11. Gitu ya. Sampai nomor 15 ada yang bingung nggak? Ya, aman ya. Nah, sekarang yang B. Apakah kejadian E dan F saling bebas? Kalau kalian lihat, saling bebas itu kan rumusnya PE iris F ya. Cara kalian tahu saling bebas atau enggak ya? Sama kayak PE dikali PF. Nah, ini kalian buat aja. PE iris F itu kan tadi 1/36. Ya. PE dikali PF itu kan berarti 11 dikali 3 gitu kan. Nah, ini pas kalian cek ternyata beda ya. Nggak sama. Nah, ini nggak sama. Karena dia nggak sama, maka dia itu tidak saling bebas. Gitu. Jadi gitu ya cara lihatnya. Ya. Oke, dikit lagi ya. Kita ini. Nomor 16, katanya itu gunakan si diagram Venn ini, lalu gambarkan diagram pohonnya. Nah, kalau kalian lihat diagram Venn itu sama aja kayak biasa ya. Jadi kalau ada ada buletan, terus ada irisannya, yaitu berarti misalnya nih ya, ini aku gak share screen soal, jadi kalian buka ya di soal masing-masing. Jadi misalnya ada A, B sama C kan ya itu. Nah, terus itu tuh ada lagi subhimpunannya tuh ada D. Artinya apa? Artinya kejadian D itu terjadi setelah kejadian A, kejadian B sama C. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian gambar ini diagram pohon itu kan berarti yang pertama itu ada A, ya, ada B ya kan, sama C. Gitu ya. Nah, sekarang dari yang A itu kan katanya ada ke D ya kan? Dari A ke D. Ya. Dari B ke D, dari C ke D. Nah, berarti selain yang ke D itu apa? Ya berarti dia komplement ya kan? Yang bukan D itu. Yang bukan D, yang bukan D. Gitu ya. Oke, sekarang kalian masukin probability-nya. Kalau yang A itu berarti secara keseluruhan. Kalian lihatnya persegi panjang. Ya. Itu kan ada 25. Ada 25 juga ya di bawahnya. Berarti keseluruhan A itu 50. Ya. Nah, ini kalian totalin dulu. Kalau berarti 25 tambah 25. Oke, berarti 25 tambah 25 tambah 20 tambah 20 tambah 15 tambah 20 gitu ya. Keseluruhan. Berarti totalnya ada 125. Berarti A 50/125 ya, kan total semua yang A. Total semua yang B itu kan 40 ya, 40/125. Nah, total semua yang C itu berapa? Total semua yang C itu 35/125. Gitu ya. Ini. Oke, baru kita ke D. Kalau ke D,
D itu berarti kalian lihat yang lingkaran ya, yang oval. Yang D itu ada 25. Per berapa? Yang D itu kan 25 per A. Berarti kan kalau ini nih, yang ini tuh kan P, D, given A gitu ya. Berarti yang D, terus udah A, itu kan berarti 25 ya. Totalnya berapa? Ya berarti 25 per 50 ya. Gitu. Kalau yang PD given B ya, berarti kan 20 per 40. Gitu ya. Kalau bingung bilang ya, guys. Kalau yang ini berarti 15 per 35. Ya, cara gambar diagram pohon. Ya, gitu ya. Oke. Yang ditanya itu PD berapa, terus itu P, AD, PDC, sama P, PDC, gitu ya. Oke, kalau PD itu kan berarti yang D doang ya, yang D. Yang D doang itu kan berarti secara keseluruhan ya, semua yang D, ya kan? Berarti ada 25, ada 20, ada 15 ya. 25 tambah 20 tambah 15 itu kan berarti 60 ya. Berarti 60 per 125. Kalian lihatnya dari diagram Venn aja ya kalau bingung. Nah, sekarang A given D. Nah, ini beda ya sama ini. Ya. Karena beda, jadi kalian harus pakai teorema Bayes ya. Oke. Ya, gitu ya. Kalau ini mah bisa deh, nggak usah pakai Bayes. Ya, ini berarti PA D gitu ya, sama P D gitu. Nah, PA iris D itu berapa? Ya, PA iris D itu kan berarti yang tadi ya, yang A juga, terus D juga, ya. Berarti itu 25 per 125, ya. Gitu. Jadi PA iris D itu 25 dari keseluruhan semuanya. 25 per 125. PD itu yang ini ya, PD. Dibagi 60 per keseluruhan. Berarti 25 per 60. Gitu ya. Oke, PD komplement. Gampang ya, berarti 1 dikurangin D komplement. 1 dikurangin PD itu 1 dikurangin 60 per 125. 65 per 125. Tuh, ya. Satu lagi. Nah, ini ya, PB given D komplement. Berarti kan ini tuh PB iris DC ya, dibagi sama PDC kan. Tuh ya. Nah, sekarang kalian lihat dari diagram Venn ya. PB iris DC. Berarti B diiris sama yang bukan D ya kan. Ya, kalau kalian lihat tuh kan gambarnya gini ya. Ini gini. Ini B kan. Ya, ini 20, ini D ya. Ini 20 gitu. Nah, kalau PB ya, PB itu kan semua yang ini ya. Diiris sama yang bukan. Duh, bentar ya. Ini tuh gini kan. Kalau PB diiris sama yang bukan D. Berarti yang ini ya, PB itu kan secara keseluruhan segini nih. Ya. Yang bukan D itu yang mana? Yang ini ya, yang biru. Gitu. Berarti irisannya yang 20 ya. Gitu, berarti yang 20. Oke. Jadi ini 20 per total ya, dibagi sama PD komplement. PD komplement tadi kita dicari ya, PD komplement. Berarti ini 20 per 125 dibagi yang 65 per 125. 20 per 65. Sampai ini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Aman? Lanjut ya. Oke, nomor 17. Nomor 17 aku langsung aja ya dari kalian baca ya ke diagram pohonnya. Oke. Jadi nomor 17 katanya diagram pohon itu kan menunjukkan 2 tahap eksperimen ya. Terus yang pertama itu kan ada ABC ya, ABC. Nah, terus dari ABC ini dia tuh ada eksperimen kedua ya kan. Eksperimen kedua itu antara D atau D komplement ya.
Sama kayak tadi ya. Nih aku buatin aja lah. Kalau yang A itu dia 1,1/3, 1/2, 1/6. Ya, 1/4. Setengah. 1/3. Ini ya. Oke. Sini. Sabar ya. Oke, jadi intinya ada diagram pohon ya. Terus kalian itu disuruh gambarin disuruh cari PA-nya berapa ya. Terus itu, PA dikaliin sama PDA. Ini aku contohin satu aja, sisanya kan gampang. Nah. Ini tuh pakai teorema Bayes ya. Ini. Kenapa? Kenapa pakai teorema Bayes? Soalnya D-nya itu, kalian belum tahu kan D secara keseluruhan. Kalau yang tadi ini, kalian itu bisa langsung lihat dari diagram Venn ya. Kalau D-nya itu, ya ini kan 60 gitu. Total dari semua D-nya. Nah, sedangkan yang ini, kita tuh D kalau kejadian A udah terjadi duluan gitu. Yang ini probability D kalau kejadian B udah kejadian duluan gitu. Kita belum tahu probability dari kejadian D secara sendirian gitu. Ya. Jadi kita nih harus nyarinya pakai yang bias gitu. Ya, jadi teorema bias gitu. Berarti kalau mau cari PA D ya sama dengan ini ya yang kebalik ya. Jadi PA gabung D dibagi P D. Ini ya. Oke. Jadi kalau PD given A itu kan udah tahu berapa ya. Tapi kalau dibalikin kita nggak tahu kan. Nah, ini itu bisa dicari dengan apa? Ya berarti kita cari total dari semua yang D gitu. Ya. Berarti totalnya itu bisa PA dikali PDA ya. Nah, terus ditambahin sama PB dikaliin PDB ya. Tambahin sama PC PDC. Gini ya. Oke. Nah, ini nanti kalian cari satu-satu ya. PBP ini tuh berapa gitu. PDB, terus PC, PDC itu berapa. Ini aku contohin satu ya, yang PA. Oke, PA itu kan berarti yang ini ya, PA. 1/3. Nah, sekarang PD given A. D given A. 1/4. 1/4 gitu ya. 1/12. Nah, terus PB given, PB setengah ya, dikaliin sama PD given B. Setengah, 1/4 ya. Yang ini sama, berarti 1/6 dikali 1/3. Nah, ini nanti di sini tinggal dijumlahin ya. Jadi PA gabung D itu kan berarti si PA ditambahin sama si PD ya, yang ini nih, yang atas nih. Ini kan sama aja kayak PA gabung D kan, iris D. Pakai rumus yang ini ya, yang tadi ya, yang bersyarat ya kan. Ingat gak? Yang PD A itu kan sama aja kayak PAD dibagi sama PD ya. Nah, berarti kalau kayak gini berapa PA iris D-nya gitu ya. Nah, berarti ini jadinya 1/12 dibagi 1/12 ditambah 1/4 tambah 1/18. Nanti ketemu hasilnya. Oke. Nomor ini ada mau ditanyain nggak? 17. Ada mau ditanyain? Oke, aman. Aman ya. Nah, 18. 18 ini sebenarnya aku mau ngasih kalian challenge ya, kerjain sendiri. Sebenarnya 18 itu sama persis kayak nomor 17 ya. Jadi kalian itu pertama buat dulu diagram pohonnya ya, itu kan ada TV ABC. Nah, terus kalau dia kejadian A udah terjadi ya, baru dia bisa
bertahan minimal 30.000 jam. Berarti ini kira-kira tuh nanti kayak gini nih gambarnya. ABC, habis itu baru dia bertahan atau enggak. Gitu ya. Tahan. Enggak gitu ya. Tahan, enggak gitu. Ya. Nah, sekarang nih nanti yang ditanya itu berapa peluang kalau TV bentar. Ya, yang dicari itu tuh yang masih bertahan ya kan. Berapa peluang kalau TV yang bertahan itu merek A? Berarti kalian cari TV bertahan sama merek A ya kan. Berarti yang A nih P dia itu bertahan ya. Terus ya kan kalau dia itu yang bertahan terus mereknya itu A gitu. Berarti PA bertahan gitu. Ya. Kalau yang B nanti kalian cari kalau dia itu bertahan tapi B gitu. Oke. Kenapa ditulisnya B duluan baru tahan gitu ya? Soalnya kan yang kejadian duluan yang ya, maksudnya yang ditanya. Kalau dibilang ini, berapa sih TV yang bertahan terus mereknya A? Gitu ya. Berarti ini tuh artinya P bertahan ya kan? Terus mereknya A gitu. Nah, sedangkan yang di sini nih nanti yang dikasih tahu itu kan P tahan given A gitu. Jadi nanti kalian pakai teorema Bayes di sini ya. Teorema Bayes yang tadi ya. Cobain ya yang ini. Sama percis nih kayak gini. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Takutnya nanti kalian nggak ini. Nggak nangkep. Ada yang bingung? Aman ya? Oke, satu nomor lagi ya. 19 ini sama juga. Jadi aku jelasin 19 biar kalian nanti bisa kerja nomor 18 ya. Oke, jadi 19. By the way nanti kalau kalian nggak bisa langsung tanya aku ya nomor 18-nya. Nah, ini kan katanya sebuah studi dilakukan oleh Dinas Perumahan, yaitu katanya ada age-nya ya, ada population-nya, sama ada grup yang nyewanya gitu. Nah, sekarang katanya tentukan kalau orang yang nyewa itu berusia pada rentang 21 sampai 44 tahun gitu. Ya. Jadi misalin dulu nih ya, A itu adalah yang usianya 21 sampai 44 tahun. Gitu ya. Nah, berarti peluang A, probability A itu kan katanya 51% ya. Berarti 51%. Berarti ini 0,51 ya. Oke. Nah, sekarang tentukan peluang bahwa orang yang nyewa itu berada pada rentang umur 21 sampai 44 tahun. Oke, ini misalnya yang nyewa itu sewa gitu ya. Ini yang sewa. Ya. Nah, sekarang PS itu kan total semua ya. Oke, itu nanti dulu ya. Yang ditanya itu katanya tentukan peluang orang yang sewa itu berada pada rentang umur 21 sampai 44 tahun. Berarti dia nyewa dulu ya kan? Pertanyaannya nih ya. Nyewa dia itu sewa dulu, habis itu 21 sampai 44 tahun. Gini kan ya pertanyaannya. Nah, berarti ini apa artinya? Artinya itu kan dia sewa dulu ya. Tapi dia berumur 21 sampai 44 tahun. Kebayang nggak? Ya, kebalik ya. Kenapa? Soalnya kan yang ditanya sewa dulu baru umur ya kan. Berarti S dulu baru A. Makanya S-nya disimpan di belakang gitu. Oke. Berarti PA given S itu bisa dicari ya. PA iris S dibagi si PS. Nah, ini PS-nya kalian harus cari ya, pakai Bayes gitu. Ya. Jadi pakai teorema Bayes itu dicarilah PS-nya. PS itu berarti total ya dari semuanya. Oke. PS itu berarti P apa itu namanya? Nih gini ya. Berarti kan PS A ya kan? Sebenarnya kan harusnya kayak gini ya nih. Ini ya.
Yang ini ya. Jadi PA dikali PD given A ya. Jadi ini juga sama ya. Jadi PS dikaliin PSA gitu kan. Ya. Ditambahin P dikali. Nah, ini yang kedua dan ketiganya sama ya. Jadi kalau si renter itu dia age population-nya di 21 sampai 44 tahun berarti A gitu ya. Kalau yang B itu ya. Ini aku tulis dulu ya. B itu berarti B itu di 45 sampai 64 tahun. Gitu ya. Yang C itu 65 and over. Gitu ya. Oke. Nah, jadi tulisnya gimana? Berarti PS dikali PS given A ya. Terus PS dikaliin P yang B ya. P given S ya kan. Pokoknya semuanya ya. Terus ini kenapa S? Harusnya itu P A ya. Kenapa S? Ini ya salah ya. Aku salah nulis. Ya, PA dikaliin PS given A, PB dikaliin PS given B, gitu ya. Terus lagi ya, ditambahin juga sama PC dikaliin PS given C. Ini kan ya rumusnya, bias. Gitu. Nah, ini berarti jadi berapa? PA iris S itu sama aja kayak yang bawah ya. Ini. Ingat yang tadi ya, yang ini. Nah, ini ya. Nih. Ya. Oke, gitu ya. Jadi, PA dikaliin sama PS given A. PA itu kan katanya 51% ya. Berarti PA itu, ini aku tulis lagi ya di bawahnya. Oke, PA itu berarti kan 0,51 ya. Nah, terus PS given A itu kan berarti kejadiannya A dulu, baru sewa gitu. Ya. Berarti berapa yang kejadiannya A dulu baru sewa? Ini kalian lihat di tabel ya. Itu kan ada 0,58. Ya. Berarti 0,51 dikali 0,58 ditambahin. Nah, ini juga sama ya. PB itu total yang umurnya itu di 45 sampai 64 tahun. 0,31 dikaliin sama grup yang menyewanya itu kan. 0,45 0,18 dikaliin sama 0,60. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini berarti atasnya tuh ya 0,51 dikali 0,58. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Ini sama percis ya, nomor 18. Kebayang nggak? Kenapa pakai teorema Bayes? Nah, aku review dikit ya. Jadi, tadi ya, teorema Bayes dan peluang bersyarat ya, terus saling bebas, itu tuh semuanya kalau kejadian dulu gitu ya. Jadi ibaratnya tadi ya, misalnya kayak kalian gini, misalnya kalian nggak bawa buku, nggak bawa PR, jadi kejadian selanjutnya konsekuensinya tuh bisa dimarahin sama guru, ya kan? Nah itu, jadi kalian nggak akan dimarahin guru kalau kalian bawa, ya kan? Nah itu, jadi satu kejadian sama kejadian lain itu kejadiannya berurutan gitu. Nah cuman itu bisa nyambung, bisa enggak, ya. Jadi bisa aja misalnya gini, misalnya kalian tuh nggak bawa PR, terus kalian dimarahin guru. Tapi ternyata setelah diselidikin, guru kalian tuh marah bukan karena kalian nggak bawa PR gitu. Bisa aja emang lagi PMS atau apa gitu ya. Gitu ya, jadi itu. Jadi bisa saling bebas atau enggak. Ya, terus bisa juga malah kebalik gitu. Jadi pertanyaannya tuh justru, ya jadi probability guru kalian marah kalau kalian nggak bawa buku gitu. Kayak tadi ya. Jadi kalau probability dari dia itu sewa dulu, baru yang age-nya gitu. Ya, kalau kayak gini kan berarti yang kejadian duluan sewanya dulu ya. Baru si age-nya. Nah, karena di diagram pohon itu nggak kayak gitu ya, kebalikannya kan. Kalau diagram pohon itu beli TV dulu baru tahan. Kan. Sama ini juga. Kalian itu umurnya dulu baru sewa. Nah, cuma kalau dibalikin jadinya gimana? Ya, kalian harus pakai teorema Bayes. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Ada yang mau ditanyain? Nggak, Susan sama Batari, kalian masih ada yang mau tanyain nggak? Aku masih mencerna. Oke. Kalau Susan? Aman? Aman, Kak. Ya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah, cuman kayak kalian jangan sampai nggak teliti nih. Serem banget kayak kebalik yang ininya nih. S duluan itu salah ya. Jadi ini cobain ya nomor 18. Ini aku sengaja sisain satu biar kalian nyobain yang ada soal ceritanya. Nanti aku langsung kasih jawabannya kalau kalian udah beres, minta aja ya. Oke. Kalau kayak gitu mungkin hari ini kita segitu aja. Jadi thank you teman-teman yang udah datang sampai jam segini. Oke, good luck guys. Dadah.